Meaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Henrikh Mkhitaryan telah mengokohkan dirinya sebagai sosok yang tak tergantikan di starting 11 Inter pada musim 2023-2024 ini. Seperti yang disoroti Corriere dello Sport via FC Internews, pemain asal Armenia ini selalu menjadi starter dalam 14 pertandingan terakhir Inter. Meski pelatih Nerazzurri telah menerapkan kebijakan rotasi dalam beberapa bulan terakhir, namun hal tersebut hampir tidak berlaku pada Mkhitaryan. Terakhir kali mantan pemain Arsenal itu duduk di bangku cadangan terjadi saat kekalahan di babak 16 besar Coppa Italia dari Bologna pada Desember 2023. Tim Emilian itu juga bakal menjadi lawan Inter berikutnya. Kedua kubu akan bertarung lagi pada hari Minggu ini di Stadion Renato Dell'Ara dalam laga pekan ke-28 Serie A. Jadi kita akan lihat apakah gelandang veteran Inter itu akan tampil sebagai starter untuk ke-15 kalinya secara beruntun melawan pasukan Thiago Motta. Selanjutnya, sumber tersebut menjelaskan Mkhitaryan kini mantap mengincar gelar Scudetto perdananya. Gelandang ini pernah bermain di Borussia Dortmund, Manchester United, dan Arsenal sebelum mendarat di Italia melalui AS Roma pada tahun 2019. Selain Scudetto, pemain dengan segudang pengalaman ini juga ingin membimbing Inter menuju final Liga Champions lagi pada musim ini. Dia adalah protagonis dalam perjalanan Inter menuju Grand Final musim lalu, namun ia mengalami cedera saat Euro Derby melawan AC Milan. Oleh karena itu, ia hanya tampil selama 6 menit melawan Manchester City dalam partai final yang digelar di Istanbul. Bintang Inter Hakan Calhanoglu kembali bergabung dan mungkin akan diturunkan sebagai starter melawan Bologna. Pemain Turki itu telah absen sejak mengalami cedera paha pada 24 Februari. Pemain berusia 30 tahun itu melewatkan pertemuan Serie A melawan Lecce, Atalanta, dan Genoa. Namun untungnya bagi Nerazzurri, mereka berhasil mempertahankan rekor kemenangan mereka meski sempat absen. Hal ini sebagian disebabkan oleh penampilan Aslani yang mampu mengcover rekan setimnya yang lebih berpengalaman dalam peran regista. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain asal Turki itu kemungkinan besar akan kembali ke posisinya di starting 11. Meski demikian, tujuan utamanya adalah agar Hakan berada dalam kondisi fisik yang optimal melawan Atletico Madrid. Hanya ada 3 pemain Inter yang masih menunggu untuk mencetak gol pertamanya musim ini. Christian Aslani dan Alexis Sanchez keduanya membuka keran gol mereka di Serie A pada pertandingan kontra Genoa. Catatan khusus untuk pemain asal Albania, belum pernah mencetak gol sebelumnya untuk Nerazzurri. 2 gol pemain Inter tersebut mengartikan hanya ada 3 pemain yang masih menunggu untuk mencetak gol di musim ini, dengan mengecualikan Juan Cuadrado atau Stefano Sensi karena yang mungkin musimnya telah berakhir karena cedera. 3 nama pemain Inter yang belum mencetak gol adalah Benjamin Pavard, Davy Klaassen, dan Tajon Buchanan. CEO utama Inter, Alessandro Antonello, menegaskan prioritas Nerazzurri adalah membangun stadion baru milik klub di Rozzano dan tampaknya tidak yakin dengan proyek renovasi Stadio Meazza. Antonello memberikan kabar terkini mengenai stadion baru Inter saat wawancara dengan TG1 pada hari Rabu. Nerazzurri sedang mengembangkan proyek untuk membangun stadion baru milik klub di Rozzano, tepat di luar Milan.
Namun Dewan Kota Milan dan Mayor BP Sala sangat ingin meyakinkan Inter dan AC Milan untuk tetap tinggal di San Siro dan telah mengajukan proyek untuk memperbarui Stadio Meazza. Kami harus sangat berhati-hati karena kami ingin memiliki stadion yang dapat menyambut para penggemar dengan sebaik-baiknya, kata Antonello. Kami akan terus melanjutkan ide Rozzano karena kota ini terhubung dengan baik dan terbiasa menyambut acara olahraga. Inter asuhan Simone Inzaghi adalah pemimpin klasmen Serie A saat ini dengan keunggulan 15 poin atas Juventus. Nerazzurri memiliki rata-rata hampir 73.000 penonton untuk setiap pertandingan kandang di Serie A musim ini. Sementara stadion baru nanti akan berkapasitas 70.000 kursi dengan harapan tiap pertandingan terjual penuh. Gazzetta dello Sport mengungkapkan para pemain Inter akan berbagi 2 juta euro setiap kali mereka lolos ke babak sistem gugur Liga Champions musim ini. Sementara bonus kolektif untuk memenangkan kompetisi adalah 5 juta euro. Mereka lolos ke babak 16 besar musim ini dan memiliki modal penting dengan mengalahkan Atletico Madrid di San Siro pada leg pertama 2 pekan lalu. Sumber ini mengungkapkan para pemain Inter akan dibagikan 2 juta euro secara merata jika mereka lolos ke perempat final. Mereka akan mendapatkan jumlah yang sama setiap kali mereka lolos ke babak berikutnya. Sementara memenangkan final akan memungkinkan mereka berbagi 5 juta euro sebagai bonus. Sementara untuk Simone Inzaghi dan anggota stafnya memiliki perjanjian yang berbeda dengan nilai yang tidak diungkapkan dan para pemain top Inter dapat berbagi tambahan 4 juta euro. Pelatih Bolonya Thiago Motta merasa yakin bahwa timnya mampu mengalahkan Inter Milan di laga pekan ke-28 Serie A di Stadion Renato Dallara. Motta juga mengutarakan bahwa tidak ada tim yang tak terkalahkan, termasuk Inter, yang merupakan tim terkuat di Serie A dan favorit memenangkan Scudetto musim ini. Dia memperingatkan bahwa semua tim memiliki kelemahan dan Bolonya berharap menemukan kelemahan tersebut dari sang pemuncak klasmen meski hanya sedikit. Ini adalah pertarungan antara 2 tim terbaik di Serie A saat ini karena Nerazzurri unggul 15 poin di puncak klasmen dan Rossoblu berada di posisi keempat setelah meraih 6 kemenangan beruntun. Hal tersebut membuat Thiago Motta meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik Serie A untuk bulan Februari. Inter adalah favorit di Serie A. Mereka mencapai final Liga Champions musim lalu. Jadi kami sangat menghormati lawan kami. Saya sangat mengagumi Inzaghi. Tapi semua tim punya kelemahan. Tidak ada tim yang tidak terkalahkan, meski jelas pada level ini titik lemah mereka lebih sedikit. Kami akan melakukan yang terbaik untuk meraih hasil positif.